Oh, oh, aku belum baca. Nah, ini coba aja ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna limadha summiya Sya'ban? Qalu Allahu a'lamu wa rasuluhu. Qal li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal afadil, para alim ulama, para kiai, para jenengan, para asatidz, para habaib, jamaah manakiban, Syekh Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu haddad Al-Kubro, para bapak ibu yang hadir semua di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus sahibatul hajjah Bu Haji Waltina, sekeluarga yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada waktu malam ini kita bisa melaksanakan rutinan meskipun mundur. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillahnya lagi, ini adalah akhir bulan Januari, Sya'ban sudah masuk tanggal 12. Semoga kehadiran kita di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah amal kebajikan, sehingga kelak buat hujah kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Izin sebelum kita mulai ngaji, marilah kita kirim hadrah awalan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa jami'i ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa tabi'in tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Syawlillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami' awliya ta'ala al-maqburin fi sirkil awsat, hadrati awliya ta'ala al-maqburin fima wara'i jabal al-muqaddam al-masri, khususan ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samadani Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, thumma ila hadratil qutbir rabbani wal ghausi samadani qaddasallahu sirrahul aziz. Syawalillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nahsu khassa ila hadrat Syekh al-Imam al-Allamah Al-Qutb Rabbani Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari Al-Maliki Asy-Syadili rahimahullahu ta'ala wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa muridihi ila yaumina hadha thumma ila arwahi ahli kuburina wa ahli kuburikum arwahi man jama'a wa hadara wa jalasa wa ta'allama fi baiti buwajahwatina wa usulihim wa furu'ihim thumma ila hadrati amwatil muslimin millatun Adam alaihi salam ila yaumina hadha syawalillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita baca halaman 12. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dari bawah baris ke-45. Qala ba'duhum. Qala dawuh sapa ba'duhum sebagian para ulama, dawuhnya kun ma'allahi katifli ma'a ummihi, ing dawuh yang berbunyi kun ma'allah ila akhirih. Kun jadilah ente, kita semua termasuk yang hadir di tempat ini. Kun jadilah ente ma'allahi beserta Allah Subhanahu wa ta'ala iku katifli seperti bayi, ma'a ummihi beserta ibunya atifal. Jadilah kalian semua ketika berhubungan, berinteraksi, bermuamalah, bereratan, bermesraan, ya, seperti hubungannya anak terhadap ibunya. Jadi jadikan Allah seolah-olah adalah apa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bocah kecil butuh ibunya. Kullama dafa'athu ing dalem, ketika menolak ing atifal soko ummuhu ibunya tifal, taroma mongko mengejar atau mencari sopo tiflun alaiha kepada ummihi, alaiha ing atase ummihi, la ya'rifu kang tidak mengenal, nggak ngerti sopo tiflun ghairaha ing selain ummiha. Artinya jadikan hubunganmu kepada Allah seperti hubungan anak kecil terhadap ibunya. Jadi kalau anak kecil dipisah, Masya Allah, nangis, ngamuk, karena belum kenal masyarakat, belum kenal keluarga. Taunya orang yang paling dekat terhadap anak kecil ya ibunya. Mengapa bisa demikian? Karena memang ada ketergantungan yang luar biasa anak-anak kecil terhadap ibunya. Ada ketergantungan yang nggak bisa dijabarkan, tidak bisa diurai. Ketergantungan yang sangat mutlak.
bahasa anak kuliahnya itu ada dependensi, kayak semacam otoritas mutlak, ta'alluq itlaqi. Nah, inilah yang menjadikan, yang harus kita jadikan. Ya. Jadi Allah adalah sentral dalam kehidupan kita karena ketergantungan kita. Yang kedua alasannya adalah karena kita ini percaya banget terhadap Allah. Kalau anak kecil ya percaya banget terhadap orang tuanya. Bukan hanya percaya, tapi kita mengharapkan, berpengharapan terhadap ibu kita. Bahkan seharusnya kita harus ke korelasi yang ketiga, yaitu merengek dalam hal meminta apapun, memohon dalam hal apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga kita jelaskan karena kita ini ada perasaan takut terhadap Allah, ada perasaan rendah di hadapan Allah. Kemudian juga bisa kita jelaskan hubungan kita kepada Allah seperti hubungan kita terhadap ibu kita karena kasih sayangnya yang tanpa batas. Nah, itulah hubungan yang sangat ideal kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman bergeser. Dulu itu kalau saya kecil, awas nanti kamu kalau nakal, tak kasih tahu bapakmu nangis. Loh, kamu kok ngambil mangga tetangga? Tak laporin ke ibumu, tak laporin ke bapakmu. Sok laporin itu bapak di atas. Sudah di atas pohon mangga. Lah, ini kan krisis akhlak. Nah, makanya anak-anak sekarang itu kalau dilaporkan kamu nggak sholat, kamu nakal, kamu semacam-macam, ya nggak ngepek. Kita dulu baru nakal diomongin saja tetangga, awas nanti ibumu akan datang jewer kamu. Takutnya luar biasa. Ya sekarang sudah nggak ada perasaan begitu. Oleh karena itu para bapak, para ibu, anak-anak kita harus dikasih orientasi yang seperti ini tadi. Jangan sampai mengalami disorientasi, kehilangan arah bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Abdullah, wahai hamba sahaya Allah, tangtakhidu, ya, milih. Ya. Kalau bahasa orang-orang Arab, intikhab, yaumul intikhab itu pemilu. Ya. Oh, lagi yaumul intikhab itu lagi pemilihan umum, coblosan. Tantakhidu, milih. Linasika krono untuk dirimu, milih at-thayyibati ing perkara kang enak-enak, yang ideal-ideal, yang bagus-bagus, yang high class lah ya. Bal tangtakhibu, bahkan milih ente, lidabbatika, untuk tungganganmu ya, untuk hayawanmu ya. Kullu ma dabba alal ardi itu dabbah, pokoknya hewan yang geremet. Nah, mungkin sekarang ya mobil. Mobil itu kalau kita punya duit kan nggak bensin, nggak mau premium ya, milih pertama. Punya duit, persiapannya matang. Ya. Nah, jadi milih kita, milih apa namanya BBM-nya, al-alafa ing makanannya. Tapi wa tu'amilu lan berinteraksi ente Allah ing Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bil mujazafati, kelawan asal-asalan, dengan globalan. Ya, ini ya betul sembrono. Ya. Hei kaulane Gusti Allah, engkau milih untuk dirimu hal-hal yang
ya, yang VVIP lah ya, at-thayyibat itu. Bahkan milihkan untuk alat transportasi kita ini nggak mau kalau bensin yang premium, pertalite nggak mau. Oh, pertama. Nah, tapi ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala sakit sekali. Ya, sembrono. Asal-asalan. Ya. Juga kalau ganti Rasid. Nah, ini kita ini berarti tidak fair ya. Tidak jujur dengan diri kita. Bahkan ya, rubbama qallabta, terkadang ya, atau bahkan bolak-balik siro ya, membolak-balik bitihatan ing satu semangka hatta tasluka sehingga layak atau patut laka bagi ente opo wahidatun satu semangka lidihlis mirkhadin karena untuk pelataran toilet. Ya, artinya kita ini kalau milih barang-barang, milih baju, milih sepatu, milih merek apa aja, bolak-balik bahkan apa istilahnya ke toko satu pindah ke toko yang lain hanya nyari yang cocok. Lah kita juga begitu. Padahal bitih semangka itu ya nanti ujung-ujungnya larinya ke WC. Nah, apa namanya? Kenapa bisa demikian? Ya. Itu kalau kita resapi adalah karena kurangnya pemahaman orang sedaya. Kurang pemahaman terhadap apa yang kita lakukan setiap hari, mulai dari sholat, mulai dari wudhu dulu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena kekurang pahaman itulah apa yang tersurat, ya, kita susah menangkapnya. Dari yang tersurat menjadi yang tersirat. Akhirnya apa? Ibadah-ibadah kita ini hanya sifatnya formalitas, hanya untuk memenuhi waktu saja. Bulan kemarin ya tanggal berapa kita semua ngaji bareng di Pak Haji Akbar di Majelis Taklim sana bahwa kalau seandainya apa yang kita lakukan dalam ibadah itu dikasih makna, kita suntik makna, insya Allah untuk nambahin imunitas roh kita, ya, roh kita semakin kuat, bukan deket ke hal-hal yang material tadi. Caranya kumaha, yaitu tadi harus kita pahamin tek-tek agama kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Dari kegiatan wudhu misalkan kita mau wudhu, kita istighdharul qalbi, menghadirkan hati kita, karena dalam praktek wudhu itu kalau seandainya diresapi ya sejatinya kita menghilangkan dosa-dosa kecil. Contoh misalkan kita lagi basuh tangan, ya bukan ketika ada COVID saja, kemarin COVID-19 kita sergap cuci tangan tapi teayak doaan, doa. Padahal kita diajarkan wudhu itu sebenarnya protokol paling hebat daripada protokol COVID-19. Coba bayangkan kalau kita membasuh tangan kita syabakah bainal asobe kita, ya di sela-selain. Habis itu kita berdoa, Allahumma khfad yadi mimma asika kulliha. Ya Allah, proteksi tanganku dari semua kuman-kuman maksiat. Itu kan kuman penyakit kita, ya, bukan kuman versi dokter, ini kumannya para ustadz, kiai, ya, ma'asi mimmaasi kulliha. Nanti habis itu kan kalau COVID-19 itu kan kita disuruh nyedot.
minyak kayu putih sampai ke hidung sehingga buka apa? Ya, yang nutupin hidung kita sampai teng rasanya. Itu kan kita juga diajarin Allahumma arikhni raihatal jannah wa na'udzubika min rawaihin nar wa su'idar. Itu kan kita sedot terus kita buang. Sedot kita buang. Itu kan menghilangkan kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri yang ada di hidung kita. Itu kalau seandainya dipahamin full, ya, insya Allah sholatnya sesuai apa yang disampaikan, yaitu sholat itu adalah mi'rajul muslimi. Mi'raj, spiritualitas kita naik. Tapi kalau dari wudhunya hapunten, ya kurang sempurna, bagaimana sholatnya? Padahal sholat itu bisa sempurna karena dari awalnya syarat. Wudhu adalah syarat, sholat adalah masyrut. Ya. Jadi kalau syaratnya ente para rukuh, kumaha masyrutnya. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, ya, harus kita benerin wudhunya. Karena biar apa? Sholat itu benar-benar tanha anil fahsya'i wal munkar. Di Indonesia ini kebocoran APBN gede-gedean, APBD gede-gedean. Padahal sholatnya itu mungkin banyak, berapa persen kan muslim di Indonesia? 85%, bayangkan. Dari hampir 350 juta. Akhirnya karena nggak diseleksi cara wudhunya, sholatnya, akhirnya kayak gambar piramida. Satu kampung itu mungkin yang satu yang paling high class. Jadi gambarnya yang kayak zabalah, kayak sampah itu ya semakin kayak gambar piramid begitu. Nah, ini kan memprihatinkan. Oleh karena itu para bapak, para ibu di majelis Ibu Haji Waltinah yang berbahagia ini, yang berbarokah ini, kita tingkatkan kualitas ibadah kita mulai dari wudhu kemudian sholat. Insya Allah kalau sholatnya bagus, yang lain akan miring. Terus kayak borongan, kata Allah, udahlah kita beli semua. Nah, tapi kalau sholatnya itu kurang saya punten, ya menjadi catatan tersendiri. Jadi kenapa kita sampai asal-asalan muamalah bil mujazafah? Itu karena kurangnya pemahaman kita terhadap naskah-naskah teks-teks keagamaan kita. Yang kedua juga bisa jadi karena lemahnya iman. Ya, karena iman semakin kuat pula kesolehan sosial kita, kesolehan individual kita. Lemah imannya, lemah pula nilai-nilai ubudiyah kita, baik dalam kehidupan keluarga, apalagi sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena nggak ada orang itu nyuri, ketika nyuri lengit gimana, dan seterusnya. Nggak mungkin seorang pejabat mau ngerampok semen, nyokot pasir, nguntal besi. Wah, itu kalau imannya ada di hati beliau-beliau, mikir dia. Ya. Juga bisa jadi karena pengaruh materi kita, duniawi kita, yang menjadikan kita asal-asalan di dalam beribadah. Wa idza jita, lan ketika mendatengin sira, datengin ilas sholati marang sholat, nakortaha mongko matuk sira, notol itu ya kayak ayam yang makanin jagung gitu kan, intensitasnya kan tinggi, tuk cepet, ya notol ya juga, notol apa matuk, kan matuk ya matuk ya, siro ing sholat nakroti seperti matuknya ayam, ya ayam jagung. Wal wasawisu halih utai
was-was, piro-piro was-was. Ya was-was ini ya godaan-godaan, baik minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Wal khawatiri, lan beberapa khawatir, sesuatu yang terlintas, yang terbetik di dalam hati kita itu namanya khawatir. Ar-rodiati, sifatnya khawatir ar-rodiati kang awon, kang jelek. Iku taktika, selalu menggelayuti, mendatangi opo was-was khawatir ing ente fi sholatika, di dalam sholatmu. Jadi kadang-kala kita izin kalau ngaji ya. Kalau kamu sholat cepet, tapi kalau nggak cepet nggak punya makmum sekarang. Sana sudah selesai sholat tarawih. Wah, besok diancam sama jamaah. Ulah kamu sholat al-muttaqin lah. Lami. Lami ya. Ya barangkali Bapak Ibu yang punya kesempatan pernah umroh bulan Ramadan. Ya Allah, ya nikmat banget. Ya. Karena memang diresapi tek per tek, lafaz per lafaz dari apa yang disampaikan. Sehingga akhirnya dumo air mata kita ini nggak terasa turun membasahi pipi. Nah, karena apa? Menikmatin sholat, nggak terasa. Punten, dulu di sana itu di tempat saya ngaji itu ada namanya Syekh Jibril. Itu suaranya masya Allah. Jadi kita berdoa, doa itu apa Ramadan, ya nisfu syahri Ramadan ilal a'la, ke atas. Itu nangis itu hampir 1 jam nggak terasa. Yang saya bayangkan ini kok orang kok hafal doa panjang banget, nggak bisa. Nikmat, nggak terasa. Masya Allah, nangis dari awal ya. Karena kita memahami apa yang diucapkan. Sudah suaranya bagus, ya kita ngerti kata per kata di dalam apa yang kita minta. Kalau suaranya kayak saya lama mungkin malah diprotes. Toslah bubar, ya. Bener Pak Bu, barangkali kalau punya anak, putra atau putri, kok pernah ngaji di Kairo tahun antara 2008 sampai 98, maaf, sampai 2003, insya Allah masih ngonangin suaranya Syekh Jibril. Ya, insya Allah suaranya luar biasa sekali. Jadi kita ini kalau pengen sholat tarawih di Jami' Amr bin As, masjid yang tertua lah di Mesir itu masjid Jami' Amr bin As, Amr bin As. Nah, itu kita berangkat pada duhur Pak. Nggak melontok. Ya. Iya buat buka puasa, insya Allah. Ya. Jadi perlu pemahaman yang maksimal, idealnya ketika kita melafalkan untayan-untayan lafal di dalam sholat kita supaya luruh menyentuh hati kita. Apalagi para bapak, para ibu di dalam pekerjaan sholat ini ayak wae was-was, sesuatu yang terbetik dalam pikiran kita, dalam hati kita. Setan berusaha Pak Bu untuk menghalangi mi'raj spiritualitas kita ini naik ke atas. Rasul juga begitu kan. Ya, berangkat naik pura menuju Masjidil Aqsa, ayat memanggil ya Muhammad Ta'ala, coba ke sini, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari ayat payung. Rasul enggak nengok sama sekali. Lalu Rasul bertanya, wahai Jibril, itu tadi panggilan dari kanan, kiri, depan itu apa? Rasul dari kanan itu adalah du'atul Yahud, para dai-dainya orang Yahudi. Kok engkau seandainya melihat ke arah kanan, ya, tahawwadatil ummat, akan menjadi orang Yahudi, umat-umatmu.
Wong di Indonesia Yahudi aja minoritas, itu aja perbuatan kita, amaliah kita kayak orang Yahudi. Apalagi kalau Yahudi dohiron wabatinan, habislah. Dan sebelah kiri itu orang-orang Nasrani. Karena sorot ummatu. Kalau seandainya engkau kok mau nengok ke sebelah kiri, habis. Oh ya. Dan yang depan itu adalah dunia wa ma fiha. Kalau seandainya engkau melihat ke situ, menjadi komunisme mungkin. Jadi PKI itu kan materialis. Ya, kaum matre. Ya, hanya kenikmatan saja, nggak mengenal hal-hal yang metafisika, yang dikenal hanya fisika. Tapi kalau punya anak gaduh incu, nilai fisikanya salapan, ya hampir 10 itu dianggap hebat. Yang hebat adalah metafisika. Meta itu lebih dari fisika. Kalau fisika yang physically aja. Tapi kan kita bangga, justru nggak bangga kalau punya anak sarjana alam gaib, ya kan? S1, pengennya sarjana fisika. Allahu Rabbi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, misaluman utai perumpamaannya orangnya, hadhihi kang utawi inilah contoh tadi, iku halatuhu utawi kondisine man iku kaman sepertos jalmi, seperti orang nasoba kang mendirikan sapa man nafsahu ing diri sendiri man, ya mempersiapkan dirinya ya al-hadafa ing menjadi sasaran tembak, wa qa'adalan duduk sapa wong fil armahi ing dalam beberapa tombak-tombak wasihami lan anak panah, taksiduhu khali bermaksud atau menyasar atau menembak atau memanah apa arrimah wasiham hu ing man min kulli janibin, dari segala arah, saking kabeh sisi. Afama hadza, maka adakah utawi ini ku ahmaku, pekerjaan yang dungu atau tolol atau biku. Nah, contohnya ya, orang yang demikian itu seperti contoh diri kita ini menjadi sasaran tembak. Ya, sasaran tembak apa? Sasaran tembak ya panah, senjata-senjata tajam dari berbagai sisi, karena sholat kita ini ngikutin apa yang menjadi hati kita. Jadi ketika sholat itu kita lepas hati kita, pengen lagi ngelamun lah. Ya, kadang kala lagi mestinya baca Fatihah at-tahiyat, itu memanjang, dibolak-balik. Wah, itu kan akhirnya menjadi sasaran empuk tembak, ya, oleh apa namanya alam pikiran kita ini, ya, alam pikiran yang semrawut tadi. Nggak usah begitu aja kita ini dikejar-kejar setan, malah membiarkan. Ya, makanya betul bahwa as-sholatu itu mi'rajul mu'min. Ya, oleh karena itu harus kita bersihkan, ya, harus kita sterilkan. Dengan apa? Dengan tumakninatul qalb, dengan ketenangan. Ya. Makanya ada yang was-was itu, insya Allah. Ya, biasanya itu kelas ngaji Fathul Mu'in. Kalau saya dulu di pondok di Sarang itu, seribet ada was-was. Webuk sama ustaznya ini udah kena usal wudhu begitu dicemplungkan ke laut aja. Jadi masih sak gitu, masih ragu. Ya. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya hendakkan, ya. Sudah jam berapa? Oh, ya.
Barangkali itu para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Sohibul Hajah, Sohibatul Hajah. Semoga ngaji yang singkat ini manfaat barokah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan bagus. Ya. Barangkali itu para bapak, para ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jikalau ada susunan bacaan dan lain sebagainya yang kurang tepat, mohon diluruskan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه